Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Utitena pamaceya dhammang sucaritang care dhammacari sukang seti asming loke paramhijati. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan dengan benar. Siapapun yang mempraktekkan hidup dengan benar, ia akan berbahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, kita punya dukungan karma baik, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti puja bakti dari Wihara Dharmajaya Surabaya. Meskipun kita tidak bisa hadir secara tatap muka langsung, tetapi dengan kita mengikuti puja bakti secara online yang diselenggarakan oleh Wihara Dharmajaya Surabaya, jika ini dilakukan dengan kesungguhan hati, penuh perhatian, maka keyakinan akan tumbuh dan berkembang di dalam batin kita. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tentu pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada para bapak dan ibu untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, jaga jarak satu sama yang lainnya. Jika tidak penting, berusaha untuk sementara waktu menghindari tempat-tempat keramaian. Mengingat sampai saat ini kita juga masih di dalam kondisi pandemik, maka hal ini perlu saya sampaikan agar para bapak ibu tetap terjaga kesehatannya. Karena kesehatan merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita. Di saat kita punya kesehatan, maka di saat itu pula kita bisa menggunakan waktu yang kita miliki, belajar dhamma, praktek dhamma, dan juga kita bisa menggunakan waktu-waktu kehidupan kita dengan penuh manfaat. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, berusahalah untuk tetap menjaga kesehatan. Karena kesehatan ini menjadi hal yang cukup besar peranannya di dalam kehidupan kita. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, tema yang ingin saya sampaikan adalah Dhamma itu dipraktekkan, bukan hanya
diketahui. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, mengapa tema ini diambil? Tidak lain adalah agar para bapak dan ibu semakin kokoh di dalam keyakinan kepada Tikratana. Maka tema yang diambil adalah Dhamma itu dipraktekkan, bukan hanya diketahui. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tentu di saat ini kita bersama menghadapi satu fenomena kehidupan yang mungkin ini juga akan menjadi sejarah di dalam kehidupan kita, di mana saat ini kita masih dalam kondisi pandemik COVID-19. Efek atau dampak dari COVID-19 ini juga cukup besar pengaruhnya. Tidak hanya di dalam bagaimana kita beribadah, tetapi juga hampir mempengaruhi banyak sendi-sendi kehidupan. Khususnya ekonomi juga ikut terkena dampaknya. Maka di sini Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, meskipun kita dihadapkan pada fenomena yang kurang menyenangkan, dihadapkan pada fenomena yang kurang menguntungkan, tetapi jangan sampai para bapak dan ibu kemudian terlalu fokus kepada apa yang dialami, sampai-sampai lupa terhadap Dhamma. Seringkali kalau kita dihadapkan pada hal yang kurang menguntungkan, memang ini tidaklah mudah. Kenapa demikian? Karena keadaan yang kurang menguntungkan adalah sesuatu yang memang kita tidak harapkan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hal ini tidak bisa dipungkiri. Maka dari itu saya berpesan kepada para bapak dan ibu yang ada di rumah, agar tetap semangat, tetap punya satu pengharapan besar, sehingga bapak dan ibu tidak larut di dalam kesulitan, tidak larut di dalam kesedihan, tetapi jadikanlah sesuatu yang kurang menguntungkan ini sebagai sarana untuk pembelajaran, agar nanti ke depan kehidupan kita ini penuh dengan persiapan. Mengingat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, perubahan ini akan datang bukan hanya karena COVID, tetapi juga akan muncul perubahan-perubahan yang lain. Oleh karena itu ya sebisa mungkin para bapak ibu yang ada di rumah, marilah kita tetap bersemangat, tetap memotivasi diri, karena segala sesuatu yang kita hadapi saat ini bukanlah milik kita satu-satunya. Jadi kita saat ini menghadapi hal yang sama. Janganlah kita berpikir musibah atau kesulitan ini menjadi satu hal yang merintangi di dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi musibah, rintangan yang kita hadapi saat ini, cobalah dikaji ulang, dipelajari. Apa yang perlu kita miliki, supaya nanti ke depan kita bisa menjalankan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Maka di sini Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu kita belajar Dhamma tidak lain adalah bagaimana supaya di dalam kehidupan kita ini
kita juga punya yang namanya tuntunan, punya yang namanya pedoman. Kalau diibaratkan di dalam era sekarang, Dhamma itu seperti halnya map atau peta. Kalau di Android itu ada namanya Google Map. Google Map itu adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan di masa sekarang. Ketika kita tidak tahu arah kemana, kita bisa mengetik, memasukkan alamat yang akan dituju, kemudian nanti tinggal searching, maka akan keluar di mana yang akan menjadi tujuan yang ingin kita capai. Seperti halnya kalau Bapak dan Ibu yang ada di Surabaya, jika belum pernah pergi ke Malang, maka hal yang dilakukan di masa sekarang tidak lain adalah menggunakan aplikasi, kemudian memasukkan alamat, setelah itu di searching, maka kota Malang yang meskipun jauh, tetapi dari sekarang sudah ada gambarannya. Demikian pula Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam kehidupan ini kita tidak tahu apa yang nanti akan kita temui. Kita juga tidak akan tahu apa yang nanti akan kita alami. Tetapi yang perlu kita sadari dari sekarang, kita tetap punya yang namanya kemana langkah kehidupan kita. Apa sih tujuan kehidupan kita? Kalau kita tadi berbicara GPS atau Google Map, apa yang menjadi arahnya adalah kota Malang. Kenapa? Karena saat ini kita ada di Surabaya. Kita kan tidak tahu kota Malang ada di mana. Ini misalnya. Maka dengan memasukkan hal demikian, Malang sebagai tujuannya, kota Malang itu sebagai tujuannya, kota Surabaya adalah tempat kita berada, kemudian kita masukkan dan kita searching secara virtual, secara display di dalam aplikasi Android itu akan tampak jalur-jalur yang mesti kita lalui. Demikian pula Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, perlu kita pahami dan jangan sampai lupa, ya, perlu dipelajari dan jangan sampai lupa arah kehidupan kita yang menjadi tujuan adalah terhentinya penderitaan. Dalam bahasa umum ya bahagia, tetapi sesungguhnya bahagia itu belumlah spesifik. Yang lebih spesifik adalah terhentinya penderitaan. Ini yang menjadi tujuan kita di dalam belajar Dhamma. Karena mengingat kehidupan kita ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami. Kita masih belum tahu. Minggu depan, besok akan datang, bulan depan, kita tidak tahu. Seperti halnya map tadi, kita tidak tahu apa yang akan kita capai. Tetapi kalau dari sekarang kita sudah punya satu arah yang jelas, maka kehidupan kita ini akan bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau Bapak dan Ibu mengalami kesulitan, mengalami hal yang tidak membahagiakan, ini seperti halnya sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan itu setelah memilih jangan sampai lupa tentang tujuan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, ya, sebisa mungkin. Jadi orang hidup itu bukan hanya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga harus selalu ingat apa sih yang menjadi tujuan kehidupan kita.
Jangan sampai Bapak dan Ibu menghabiskan waktunya bersama dengan kesusahan. Jangan sampai Bapak dan Ibu menggunakan waktunya dengan kesedihan. Jangan sampai Bapak dan Ibu menggunakan waktu dengan ketakutan. Tetapi sebisa mungkin motivasi dirinya supaya terdorong bagaimana dalam kehidupan kita ini kita bisa menjalani hidup tanpa banyak kesulitan. Maka dibutuhkan dhamma sebagai pedoman. Karena memang kehidupan kita ini harus dipahami dengan lengkap. Loh Bante, kenapa kehidupan saya sulit? Kenapa orang lain hidupnya enak? Demikian pula Bante, di saat mempraktekkan dhamma, begitu sulit sekali. Di sini Bapak dan Ibu saudara-saudari ketahui bahwasanya kehidupan sebagai manusia ini sangatlah kompleks. Sangatlah kompleks sekali. Banyak faktor yang harus kita hadapi. Kadang-kadang kita punya pengertian, kadang-kadang kita punya semangat, kadang-kadang kita juga sudah berupaya yang terbaik. Tapi kadangkala kita juga dihadapkan pada kondisi yang kurang menguntungkan. Ini juga menjadi satu hambatan pula. Contoh sederhananya, niat hati ingin berbuat baik, itu baik. Niat hati juga semangat di dalam praktek dhamma. Tetapi karena kondisi ekonomi kadangkala juga mempengaruhi di dalam praktek dhamma ini. Di saat-saat seperti ini, para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian berusaha untuk tetap membangkitkan diri. Maka Guru Agung Sang Buddha itu mengingatkan, utitenak pamajeya damang sucaritang care. Jadi Guru Agung Sang Buddha itu mengingatkan, bangun, jangan lengah. Memang kehidupan kita ini kita ketemu dengan yang tidak menyenangkan. Memang kewajaran dalam kehidupan kita ketemu dengan kesulitan. Tetapi di sini kita berusaha senantiasa ingat untuk membangkitkan diri. Utitenak pamajeya, bangun, jangan lengah. Karena kalau sampai kita lengah, maka waktu yang kita miliki sekarang kita hanya isi dengan ratap tangis, dengan kekecewaan, begitu pula juga dengan kekesalan. Tetapi saya katakan, Bapak Ibu mesti memahami kehidupan manusia ini sangatlah kompleks. Kadang sudah disiapkan ini, disuapkan itu, ya. Semua sudah dibikin sebuah prediksi yang baik, persiapan-persiapan yang baik. Tetapi kadang-kadang sesuatu yang tidak dipersiapkan muncul juga. Bahkan kadang-kadang yang sudah dipersiapkan justru malah tidak terpakai. Inilah contoh bahwasanya kehidupan kita ini memang penuh dengan ketidakpastian. Yang dipastikan malah tidak hadir, yang tidak dipastikan malah hadir. Berusaha memastikan keuntungan, tetapi yang datang adalah ketidakberuntungan. Disinilah fenomena kehidupan. Maka Bapak dan Ibu yang ada di rumah, utitenak pamajeya, bangun. Makanya di sini kita perlu dhamma sebagai pemahaman. Jadi kita belajar dhamma ini supaya kita bisa mengkaji kehidupan kita, kemudian kita tetap tidak kehilangan arah di dalam kehidupan kita ini. Jadi Bapak dan Ibu, kalau nanti saat ini dihadapkan pada suasana atau kondisi yang kurang menguntungkan, sebisa mungkin dekatkanlah diri kita kepada dhamma. Karena mengingat kehidupan kita ini sangat kompleks sekali.
Meskipun kita belum tahu apa yang akan terjadi, minimal para bapak dan ibu minimal dari sekarang tetap punya semangat untuk mencapai tujuan. Jadi tujuannya ya Bapak Ibu sebisa mungkin diingat ya. Jangan sampai waktunya hanya diisi dengan hal-hal yang tidak membawa manfaat. Jangan sampai waktu hidupnya hanya diisi dengan hal-hal yang tidak menguntungkan. Apalagi waktunya habis dengan penyesalan, apakah habis dengan kesedihan. Maka amat sayang waktu yang kita miliki tidak kita arahkan dengan sebaik-baiknya. Maka di sini kita butuh dhamma. Di dalam belajar dhamma, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, tentu kita tetap cara yang pertama adalah belajar. Ya, dalam dhamma disebut sebagai pariyati dhamma. Ya, kita tetap belajar. Nanti dalam kehidupan kita diingat, jangan sampai lupa belajar. Berhenti belajar, maka mendekatkan diri pada kegagalan. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengharapkan kesuksesan, apakah duniawi maupun spiritual, sebisa mungkin dekatkanlah dirinya pada pembelajaran. Kalau Bapak dan Ibu sudah berhenti belajar, maka amat disayangkan. Pernah kita mendengar bahwasanya kemiskinan itu berasal dari kebodohan. Jadi kemiskinan itu berasal dari kebodohan. Dari kebodohan itu banyak menghasilkan kejahatan. Maka jangan sampai para bapak dan ibu dihadapkan pada apapun kemudian berhenti untuk belajar. Maka saya menyarankan ya jangan pernah berhenti belajar. Di dalam praktek dhamma ya tentu diawali dari belajar. Dari belajar. Disebut sebagai pariyati. Bagaimana cara belajarnya? Ya dimulai dengan mendengar, berdiskusi. Jadi kalau ada kesulitan yang meragukan, bertanyalah, bertanyalah. Mungkin saat ini karena kita terbatas waktu dan terbatas jarak, ya kita tidak bisa tanya jawab. Ya, jadi untuk hari ini ya kita tidak bisa tanya jawab. Tetapi minimal apa yang saya sampaikan ini menjadi pengingat-ingat. Pengingat-ingat apa? Dalam kehidupan kita jangan pernah berhenti belajar. Artinya apa? Teruslah belajar. Ya, teruslah belajar. Di mana ada kesulitan itu mengingatkan kita untuk belajar. Ya, belajar. Apa manfaat belajar? Kita akan mengetahui. Akan mengetahui. Seperti saat ini perlu Bapak dan Ibu saudara-saudari ketahui bahwasanya kehidupan kita yang sekarang masih diliputi oleh kilesa, kotoran batin. Ini harus kita ketahui. Jadi kehidupan kita ini masih bersama dengan kotoran batin. Makanya kita bisa sewaktu-waktu bisa serakah, sewaktu-waktu bisa membenci, sewaktu-waktu kita juga akan mengalami keras kepala, masa bodoh, tidak mau mendengar apa yang orang lain sampaikan. Ini menjadi rintangan. Makanya ketika kita belajar dhamma, kita tahu, oh ternyata di dalam diri kita ini ada kilesa. Sehingga apa? Kalau kita tahu ada kilesa, ini menjadi satu pengetahuan dasar dulu. Ya, jadi tidak menyalahkan kenapa saya kok serakah, kenapa saya bisa membenci. Dari sini kita tahu, oh ternyata di dalam diri saya ini masih ada kekotoran batin. Masih ada kekotoran batin. Karena masih ada kekotoran batin, maka kita masih membuat kama-kama, membuat perbuatan-perbuatan. Dan perbuatan yang kita buat karena ada kotoran batin, tidak semuanya itu baik. Ya, jadi tidak semua perbuatan yang kita lakukan ini semuanya baik. Kenapa? Masih ada kotoran batin.
Makanya kita mengalami kehidupan ini ya kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak bahagia, kadang-kadang malah lebih banyak tidak bahagianya. Artinya apa? Berarti di saat itu kita diingatkan kotoran batin kita masih begitu banyak. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, ketika kita belajar dhamma, ya kita harus mengetahui kita ini masih ada kotoran batin. Makanya kalau kita mengharap orang lain semuanya baik, itu harapan baik. Tetapi tidak semua orang itu baik. Meskipun kita berharap agar semua orang baik. Kenapa Bante kok bisa demikian? Ya karena tidak semua orang berusaha untuk mengikis kotoran batin. Apalagi yang tidak tahu apa itu kotoran batin. Kilesa atau kotoran batin ini yang akan mendorong kita untuk membuat kama-kama. Karena kilesa itu masih ada mohanya, kebodohan batin, maka kita kadang-kadang juga tidak sadar kalau apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang keliru. Apa yang kita lakukan masih sesuatu yang salah. Makanya di sini kita belajar dhamma, ya, mengetahui dulu. Oh ternyata di dalam diri saya ini masih ada kilesa, masih ada kotoran batin. Dari kotoran batin ini akan melahirkan perbuatan-perbuatan. Karena kilesa itu masih kotoran, sesuatu yang kotor, maka perbuatan yang dilakukan apakah lewat ucapan ataukah lewat perbuatan, ya, ini juga tidak semuanya baik. Sampai sini paham ya? Jadi sampai sini paham ya? Jadi kita ini masih ada kilesa. Ya makanya kita masih bersama, kadang serakah, kadang benci. Kalau ada orang yang salah sulit memaafkan. Padahal kita pengen bahagia, kenapa sulit memaafkan? Padahal kita ingin bahagia, tapi masih membenci. Karena saat itu kondisi batin kita masih bersama dengan kotoran batin, kilesa, moha, masih gelap, belum tahu. Nah di sini sebagai pemahaman, dari kotoran batin kita membuat kama-kama. Maka kama yang kita buat tidak semuanya baik. Makanya kalyana wa papakang wa, baik atau buruk perbuatan itulah yang akan kita warisi. Karena ada kama maka ada wipaka, ada buahnya. Perbuatan yang kita lakukan ini dengan adanya cetana, kehendak, maka akan ada buah yang akan mengikuti. Makanya buahnya ini kalau akarnya tidak baik, kemudian tindakannya tidak baik, buahnya apa? Penderitaan. Ini sebagai pengetahuan yang harus kita miliki. Kenapa? Ya kita muter-muter di situ. Karena memang seperti halnya kilesa, kama, kemudian buah dari kama ini masih bersama dengan tanha, yaitu nafsu keinginan. Ya, karena ada dorongan keinginan bersama dengan kekotoran batin itu masih tetap serakah, masih tetap membenci. Kalau bapak dan ibu bersama dengan kekotoran, maka bapak dan ibu tidak akan memperoleh banyak manfaat. Maka sebisa mungkin ketika kontak dengan apapun, ya, jadi ketika kontak dengan apapun, ya sebisa mungkin jangan sampai waktu kehidupan kita hanya habis terfokus, terarah kepada hal-hal yang membawa kita pada ketidakbahagiaan. Karena ketika kita tidak bahagia, maka kita akan memandang kehidupan kita dengan buruk. Padahal yang membuat kehidupan kita semakin buruk itu adalah kotoran batin. Ya seperti dalam tubuh kita nih. Tubuh kita ini ada keringatnya, ada keringatnya. Tubuh kita yang kita miliki ini masih ada keringatnya loh Bapak Ibu. Keringat yang dikeluarkan dari tubuh yang kita miliki ini, yang jelas, ya, yang jelas ini ada sesuatu yang, ya dalam tanda kutip ya, sesuatu yang kotor lah, ya sesuatu yang bau. Apa jadinya kalau kita tidak mandi, apalagi tidak menggunakan sabun misalnya? Apa jadinya?
Kita sendiri juga menjadi tidak nyaman, apalagi orang lain. Ya, kenapa Bante? Diri sendiri tidak nyaman, orang lain juga tidak nyaman, karena tubuh kita masih mengeluarkan keringat. Maka kadang-kadang kalau kita ketemu dengan orang, kadang-kadang kita bisa tutup hidung. Kenapa tutup hidung? Nggak tahan Bante, keringatnya itu loh Bante, bau sekali. Orang lain juga menjadi tidak nyaman, saya yakin diri sendiri aslinya juga tidak nyaman. Apa penyebab dari ketidaknyamanan itu? Karena masih ada keringat yang muncul dari tubuh ini. Ini adalah salah satu perumpamaan supaya Bapak Ibu tahu. Ya, ketidaknyamanan ini ada sumbernya. Ya, yaitu apa? Nafsu keinginan. Nafsu keinginan. Maka di sini Bapak dan Ibu kita tahu kan? Kita akan tahu di sini. Ternyata kehidupan kita yang sekarang kita jalani ini masih bersama dengan kilesa, kotoran batin. Karena masih ada kotoran batin, maka perbuatan kita kadang-kadang juga keliru, salah. Menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri. Ini juga bisa muncul. Akibatnya ya menderita kalau kita tidak membangun dengan utitena pamajya, tidak membangun dengan penuh perhatian. Maka dikatakan utitena pamajya, bangun jangan lengah. Nanti dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu jangan sampai lengah. Maka tema pada pagi hari ini, Dhamma itu dipraktekkan, bukan hanya diketahui. Ya, jadi setelah tahu memang Dhamma ini setelah tahu ya sebisa mungkin ya dipraktekkan, kan tahu. Jadi kita punya pengetahuan. Ternyata saya masih punya kotoran batin. Ya, kotoran batin, keserakahan, kebencian ini secara garis besarnya. Setelah tahu, ya, kemudian tahu akibatnya juga, maka ada dorongan. Ya, ada dorongan untuk apa? Merealisasikan di dalam tindakan. Maka Dhamma itu dipraktekkan. Dikatakan di dalam Dhamma tadi, siapapun yang mempraktekkan Dhamma dengan benar, Dhammang sucaritang cari, Dhamma cari sukang seti. Siapapun yang melaksanakan Dhamma dengan benar, dia akan berbahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Kenapa bisa begitu? Itulah manfaat jika Dhamma dipraktekkan. Jadi setelah tahu, oh ternyata masih ada kotoran batin. Ya, ini pengetahuan dulu. Setelah punya pengetahuan, bukan hanya dijadikan bahan untuk debat. Jadi kalau ada orang salah, wah Bante itu kilesanya banyak sekali Bante, makanya dia marah-marah. Kita menunjuk ke orang, tapi kita tidak mengkoreksi diri sendiri. Makanya di sini setelah kita tahu Dhamma, bukan hanya untuk didiskusikan, bukan hanya untuk menghakimi orang lain, tetapi setelah kita tahu tentang Dhamma, tahu ada kotoran batin dalam diri kita. Setelah tahu itu, maka kita jadikan Dhamma ini sebagai satu laku dalam kehidupan. Bagaimana Bante supaya kilesa ini tidak muncul? Bagaimana supaya kotoran batin ini tidak senantiasa berkembang terus-menerus? Ya, Sang Buddha berpesan tadi, jangan sampai kita lengah. Nah, kadang-kadang kita lengah, sudah menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian kita marah, benci. Ya, karena lengah kan, kemudian kita membalas dengan kebencian. Apa yang terjadi? Bibitnya kebencian menjadi tindakan kebencian, buahnya adalah penderitaan. Maka jangan sampai lengah. Ya, sampai di sini mengerti kan ya? Jadi sampai sini mengerti kan ya? Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu jangan lengah. Nanti ketemu dengan suaminya, ketemu dengan istrinya, mungkin ketemu dengan mantan pacarnya, atau mantan pasangan hidupnya mungkin. Ketemu orang yang pernah menipu, yang pernah merugikan mungkin. Jangan sampai Bapak Ibu lengah. Karena kalau lengah nanti yang muncul adalah kilesa. Ya, ini dimulai dari mana? Dari perhatian. Karena kehidupan kita
ini terbangun dari salayatana, 6 pintu indria. Ini hati-hati ya, supaya dhamma ini senantiasa dipraktekkan, maka kita juga berusaha untuk tetap menjaga pintu indria. Jadi setelah kita tahu ada kilesa, ada kama, dan juga ada buah yang akan muncul, nanti di dalam praktek kehidupan keseharian, jagalah 6 pintu indria ini. Jangan sampai ketika kontak, ya khususnya kalau kontak dengan yang tidak menyenangkan, khususnya nih, jangan sampai para bapak ibu lengah. Ya lengah. Ingat yang menyakiti langsung sakit hati, lengah nih. Ini lengah. Ibaratnya sebagai tuan rumahnya tertidur. Maling datang, maling masuk, ngambil sesuatu yang berharga. Makanya jangan sampai para bapak dan ibu lengah. Nanti ketemu dengan orang yang pernah mengkecewakan, orang yang pernah mengkhianati misalnya. Jangan sampai bapak ibu lengah. Karena kalau kelengahan muncul, bapak ibu bersama dengan kebencian. Ketika melihat apapun, apakah yang baik, sebaik apapun, jangan sampai lengah. Nanti kalau lengah membuat dirinya makin susah. Kenapa susah? Isinya berharap ingin itu tidak tercapai, ingin itu tidak tercapai, bawaannya kepingin saja. Ibarat kata kasih tak sampai. Hati niat tetapi apa daya. Ya, maka bapak dan ibu ya sebisa mungkin diingatlah ya. Jadi nanti sebisa mungkin diingat, jangan lengah. Mungkin kita mendengar suara yang pedas, jangan sampai lengah. Apalagi dimasukkan ke hati sampai menusuk di dalam hati. Ibarat kata bapak ibu, barang yang halus kalau nancep ke tubuh ini tetap tidak nyaman. Ya seringkali kalau kita tinggal di daerah ya, kemudian kita keluar rumah, kemudian kita tidak bawa alas kaki, itu kadang-kadang itu bisa kecocok. Kecocok itu artinya kalau dalam bahasa Jawa itu kecocok, dalam bahasa Indonesia ya kakinya ini ya tertusuk duri. Duri itu tidak gede. Jadi duri itu tidak gede, tidak sampai 1 jempol duri itu. Duri itu kecil. Mungkin malah cuma segede jarum, malah tidak sampai segede jarum. Kecil. Duri itu kecil. Karena tertancap di dalam daging, maka dia sangat menyakitkan. Digaruk-garuk tidak kelihatan, dibuat jalan menjadi tersakiti. Begitu pula seperti halnya kebencian, itu seperti duri, tidak kelihatan tapi dipakai untuk jalan, itu rasanya ngeri, sakit-sakit, ya kan? Makanya diingat, jangan sampai lengah. Mulailah dhamma ini dipraktekkan ketika nanti di dalam masyarakat, karena kita punya indria ini pasti kontak kok. Salayatana itu pacaya pasa kok. Jadi pintu indria kita pasti kontak kok. Mata akan ketemu benda, ketemu objek yang kelihatan. Mata ini objeknya adalah rupa, sesuatu yang tampak. Telinga objeknya adalah suara. Ya, meskipun tidak tampak tapi bisa ditangkap oleh telinga, suara. Hidung akan menangkap aroma. Ya, lidah akan menangkap cita rasa. Kulit akan menerima sentuhan, dan pikiran akan menerima segalanya. Maka ketika nanti kontak, ya di sini tetap dibangun kewaspadaan, jangan lengah. Maka dhamma itu bukan hanya diketahui, tapi dhamma itu dipraktekkan. Prakteknya kapan? Dimulai ketika kontak. Karena Anda hidup sebagai perumah tangga akan kontak dengan segala macam. Ya, bisa kontak dengan pasangan hidupnya, bisa kontak dengan tetangganya, bisa kontak dengan rekan kerja, bisa kontak dengan atasannya, bisa kontak dengan bawahannya. Setiap kontak akan menghasilkan perasaan. Ya, perasaan. Jadi ketika kontak akan menghasilkan perasaan. Salayatana pacaya pasa, pasa pacaya wedana. Ada perasaan. Ada perasaan. Supaya Bapak Ibu tidak terbawa pada perasaan yang tidak menyenangkan khususnya, ya, ketemu dengan perasaan yang kurang menyenangkan khususnya, saya menyarankan
Selain Bapak Ibu berpengendalian diri di dalam pintu indria, ya, saya menyarankan kepada Bapak Ibu sebisa mungkin isilah waktunya, diingatkan supaya Bapak Ibu senantiasa mengisi batinnya ini dengan ketenangan. Tenanglah. Apakah dengan meditasi, apakah mengulang mendengarkan dhamma, tetapi sifat-sifat yang perlu dimunculkan adalah sesuatu yang bisa menghadirkan kita pada ketenangan. Karena ketika Bapak dan Ibu punya ketenangan, maka ini bisa digunakan untuk sarana evaluasi diri. Makanya orang hidup ini jangan sampai terburu-buru, jangan sampai mudah terprovokasi, jangan sampai mudah terbawa benci. Tetapi dengan ketenangan kita akan mampu evaluasi. Karena segala sesuatu yang muncul pasti ada sebabnya. Makanya dhamma ini kalau di garis besar itu sila. Sila itu berpengendalian diri. Maka saya pesan kepada Bapak Ibu, nanti kalau kontak dengan apapun, ini praktek dhamma loh ya. Ini praktek dhamma loh ya. Jadi bukan hanya praktek dhamma itu sembahyang datang ke wihara, bukan. Praktek dhamma itu bukan hanya sekedar sembahyang. Praktek dhamma adalah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dimulai, terdekat, ya, terdekat dimulai dari apa? Dari berusaha untuk mengendalikan diri. Seleksi apa yang masuk ke pintu indria kita jangan ditelan mentah-mentah. Ada suara yang tidak menyenangkan, gunakan dhamma, praktekkan dhamma. Ya, praktekkan dhamma. Oh, ini ada suara. Maka dikatakan jangan lengah. Ya, para bapak dan ibu ya jangan lengah. Ya, sampai di sini nanti diingat, ya. Jadi sampai di sini nanti diingat, Bapak Ibu dalam kehidupannya, khususnya hidup ini adalah kontak. Salayatana itulah dunia. Dunia hanya terbentuk dari 6 pintu indria. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan lewat hidung, apa yang kita rasakan lewat lidah, apa yang kita rasakan lewat kulit, itulah yang kita persepsikan sebagai dunia. Ya, baik buruk ya tergantung dari apa yang kita pahami. Tetapi kita harus paham, dhamma itu bukan hanya diketahui, tetapi dhamma itu dipraktekkan. Jadi dhamma yang kita miliki ini praktekkanlah. Maka tadi saya sudah menyampaikan, memang awalnya itu diketahui, setelah diketahui dipraktekkan. Ingat, kehidupan kita masih bersama kotoran batin. Karena ada kotoran batin, kita bikin karma baik dan karma buruk. Dari akibat karma baik dan karma buruk, makanya kita menerima wipaka, buahnya ada bahagia, ada menderita. Setelah tahu ini akan muncul, maka pesan Sang Buddha, utitena pamajaya, bangun jangan lengah. Damang sucaritan cari, tempuhlah kehidupan dengan benar. Dhamma cari sukang seti asming loke paramhija. Siapapun yang melaksanakan dhamma dengan baik, dia akan berbahagia. Bagaimana melaksanakan dhamma dengan baik? Dimulai dari ya praktek berpengendalian diri. Jagalah pintu indria kita. Ya, indria kita ini sa itu 6. Jadi ada 6 pintu indria. Ya, ketika dijaga, maka tidak memberi kesempatan kotoran batin masuk ke dalam diri kita. Kadang-kadang kita diingatkan oleh pikiran kita harus punya ketenangan. Oh, saat ini pikiran saya sedang kacau. Tenangkan, tenang. Apakah duduk dengan nyaman? Duduk dulu, tenang, nyaman. Rasakan. Oh, Bante, saya masih belum bisa. Anda bisa bertanya, bisa belajar. Ya, jadi kalau belum bisa ya bertanya, belajar. Ya, nanti dipraktekkan lagi. Bante, kalau mengendalikan mata saya bisa, mengendalikan telinga saya bisa, ada suara masuk saya bisa menyadari kok Bante. Tapi kalau mengendalikan pikiran ini loh Bante, kadang-kadang sulit. Kalau saya sudah benci sama orang nih Bante, saya pun di kamar itu terbayang-bayang. Ya, kalau saya sudah kecewa Bante, sulit sekali untuk memaafkan. Maka Guru Agung Sang Buddha mengingatkan, bangun jangan lengah. Kita adalah pemimpin diri kita sendiri. Ya, kita adalah pemimpin diri kita sendiri. Jadilah menjadi tuan rumah. Jangan sampai kita dikontrol oleh dunia luar. Tapi sebisa mungkin kendalikanlah
pintu indria kita yang berjumlah 6 ini. Maka sebisa mungkin selain menjalankan sila, jangan lupa Bapak Ibu bermeditasi. Kalaupun tidak bisa bermeditasi waktunya cukup panjang, minimal di pagi hari Bapak Ibu punya waktu untuk sejenak menenangkan diri. Sebelum aktivitas harian, tenangkanlah dirinya. Karena dengan kita melatih ketenangan, sebetulnya itu juga praktek dhamma. Praktek dhamma. Ya, jadi sampai di sini sebagai hal yang perlu Bapak Ibu pahami, ya, Bante berpesan kepada Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi lengah. Ya, jangan sampai kita menjadi lengah. Teruslah belajar dari apa yang kita pelajari, praktekkanlah. Ya, karena memang terus terang kita akan ketemu dengan hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan, mau tidak mau kita harus lewati, maka dibutuhkan jangan sampai kita lengah. Begitu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan di pagi hari ini bisa Bapak Ibu pahami sehingga termotivasi. Kalaupun ada apapun di dalam kehidupan kita, kita akan memahami, oh ini adalah kontak pasa. Ya, kontak. Karena saya ada kontak, maka saya ketemu dengan banyak hal. Senantiasalah berpengendalian diri. Jangan lupa, milikilah ketenangan. Ya, sebisa mungkin milikilah ketenangan. Dhamma yang sudah Anda ketahui, praktekanlah. Praktekanlah hidup berpengendalian, senantiasa hidup dengan perhatian, bukan dengan kelengahan. Ya, jadi hidupnya dengan perhatian dan juga senantiasa isinya waktu hidup kita dengan ketenangan. Inilah yang perlu saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan di dalam berbagi dhamma pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan di pagi hari ini, ya Bapak Ibu bisa pahami. Kalaupun belum paham, ya nanti kita bisa berjumpa kembali. Karena memang dhamma ini harus diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Mungkin saat ini kondisi batin kita belum siap, ya tidak apa, tidak apa. Jangan pernah berhenti belajar. Dan setelah belajar, cobalah untuk dipraktekkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda berbahagia, semoga Anda maju di dalam dhamma, semoga sanak keluarga leluhur juga turut berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.